yang kemudian perlu kita lihat introspeksi dari diri kita sudah sejauh mana kita melalui Ramadan ini. Apakah masih biasa-biasa seperti yang selama ini, atau Allah sudah baik? Apakah ada yang sudah hatam 30 atau setengahnya, atau masih seperempatnya? Karena kalau pekan kemarin yang saya sampaikan adalah tentang salah satu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan diantaranya membacanya. Yang pertama adalah membacanya, membaca dengan benar, membaca dengan kuantitas yang minimal 1 juz sehari. Jadi kalau kita sudah malam yang ke-10, berarti malam ini adalah harus 10 juz. Ya. Dan itu minimal. Bisa boleh 2 kali nggak apa-apa, 2 kali lipat. Dan saya anggap ini sudah selesai. Maka menginjak berikutnya pada malam hari ini adalah setelah kita membaca, tidak cukup hanya dengan dibaca. Karena sebenarnya Al-Quran itu adalah sebuah pedang. Bagaimana bisa berfungsi sebagai petunjuk kalau kemudian kita sekedar membaca tapi tidak mengerti apa yang kita baca. Sama dengan orang nyanyi dalam bahasa Inggris, kita tidak bisa bahasa Inggris. Wih mendayu-dayu cakutannya gitu. Tapi apa yang apa ya kamu kece, tidak tahu. Seperti itu juga Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu nilainya sangat luar biasa. Karena itu untuk kita bisa melaksanakan Al-Quran, yang pertama adalah memahami dan mentadabburkan. Dengan mentadabburkan maka kita akan paham. Mentadabburkan artinya merenungkan. Apa sih yang dikatakan Allah dari ayat per ayat ini? Satu contoh begini. Ayat yang sering kita baca dalam bulan Ramadan itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kayaknya ayat paling masyhur gitu. Semua orang hampir hafal. Tapi apa kandungannya? Apakah kita sudah puasa? Ternyata diawali dari ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita berbicara tentang harfu nida, iya itu harfu nida, huruf yang memanggil. Kalau kita belajar makna harf, itu setiap ayat yang diawali dengan ya nida, itu paling tidak mempunyai 3 pemahaman. Yang pertama adalah panggilan untuk seseorang atau sekelompok orang atau bahkan orang semuanya. Kalau ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Logikanya, Bapak Ibu sekalian, logikanya kalau kita dipanggil, apa yang kita lakukan? Atau respon kita apa? Paling tidak memperhatikan. Nah, kita dipanggil sebagai orang yang beriman. Kita memperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan, berarti kita tidak tergolong orang yang beriman. Namanya si Fulan, Fulan, Jojo, tidak peduli. Maka yang memanggilnya dia berkesimpulan, boleh jadi dia bukan si Fulan, atau Fulan itu tidak dengar, kan gitu. Nah Allah juga begitu, dia manggil ya ayyuhalladzina amanu, tapi orang yang beriman tidak peduli. Maka yang orang yang beriman tidak peduli, maka Allah juga berkesimpulan, boleh jadi memang dia bukan orang yang beriman. Itu yang pertama. Jadi kalau sudah dipanggil, kalau kita merasa orang yang beriman, maka paling tidak kita memperhatikan. Kemudian yang kedua, makna ya ini
adalah di sana ada perintah atau larangan atau dua-duanya. Dalam ayat ini ya tidak itu kemudian memberikan perintah. Perintahnya apa? Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba dalam Al-Quran pada umumnya perintah-perintah itu hanya yang pakai kata-kata kutiba itu hanya 3 tempat. Pertama kutiba alaikumus syiyam, yang kedua kutiba alaikumul qisas, yang ketiga kutiba alaikumul qital. Artinya ayat yang diawali dengan kata-kata kutiba itu berat, sangat berat. Makanya karena itu berat, perlu persiapan, perlu bekal, perlu kesungguhan, perlu mujahadah. Kalau kemudian ayat itu sekedar kita lakukan puasa ya puasa, maka karena ini masalah-masalah berat, saking beratnya itu kemudian hasilnya adalah takwa. Dan takwa itu baik jamaah sekalian jaminan masuk surga. Maka puasa itu bukan hal yang remeh, yang berat. Bahkan asyamul ijah, puasa itu adalah tameng. Kalau jadi tameng berarti bukan main-main. Coba tameng, besinya terbuat dari besi lunak, kena pedang sekali hancur. Tameng yang sangat kuat, sehingga orang yang berpuasa mampu menahan hawa nafsunya. Kutiba itu kalau dalam struktur bahasanya disebut mabni majhul. Apa mabni majhul? Mabni majhul itu kalau bahasa kita dalam bahasa Indonesia itu kalimat pasif, yang itu ternyata fa'ilnya, pelakunya yang memerintahkannya itu tersembunyi di sana. Artinya di balik perintah puasa itu Allah terlibat di situ. Makanya dalam hadis dikatakan kullu ibadatul bani Adam fa innahu lahu ila shaum illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Kata Allah bahwa seluruh amal atau ibadah Bani Adam itu, manusia itu adalah untuk mereka sendiri, kecuali puasa. Nah, jadi puasa itu hal yang sangat penting. Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa anna ajzibi, dan aku yang langsung akan membalasi dengan surga, yaitu dengan masuk ke dalam surga dengan melalui pintu ar-rayyan, pintu khusus bagi shaimin dan shaimat. Tentunya shaimin dan shaimat yang puasanya benar, karena ternyata Bapak Ibu sekalian banyak sekali kan orang puasa, tapi Rasulullah juga mensinyalir kamin shaimin laisa lahu an siyamihi illa al-ghanimmah. Artinya puasa itu bukan main-main berat. Apalagi kalau orang yang tidak pernah puasa. Ada puasa itu maunya dari pagi sampai sore tidur. Alasannya apa? Ya tidur orang yang berpuasa kan ibadah. Walaupun benar, tapi penempatannya tidak tepat. Bapak ini dirahmati Allah SWT. Itu yang kedua. Jadi setiap kalimat yang diawali dengan ya tidak atau ya panggilan itu mempunyai perintah, larangan atau perintah dan larangan. Yang ini adalah perintah saja. Perintahnya untuk puasa. Yang ketiga, dia ada sesuatu yang sangat penting yang jangan main-main, harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Nah sehingga karena puasa itu adalah hal yang luar biasa, maka Rasulullah SAW
sampai memerintahkan untuk persiapan bulan Ramadan itu dari 2 bulan sebelumnya. Begitu masuk Rajab, bulan Rajab, Rasulullah bilang, 2 bulan lagi kamu akan masuk ke dalam bulan yang penuh berkah. Maka persiapkan dirimu dengan segala daya upaya yang bisa kamu persiapkan. Puasa penting karena di sana ada bulan ampunan. Seluruh bulan puasa itu adalah bulan pencucian dosa. Nah, kalau kita berbicara tentang dosa, Bapak Ibu sekalian, saya pikir setiap waktu kita senantiasa diiringi dengan dosa. Coba bayangkan, begitu bangun tidur, apa yang kita lakukan? Kita renungkan. Ternyata kita sering lupa berdoa. Padahal sunnah Rasul adalah berdoa. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, lupa. Alhamdulillah, billadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ngerti artinya enggak? Belum. Nah, ini perlu dipahami artinya supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu kita paham, termasuk membaca Al-Quran tadi. Setelah itu kita mulai siap-siap mau masuk isi. Mikir makan. Kadang kita tidak sempat berdoa juga, lupa karena perintah sudah sangat mendesak. Gitu. Kadang-kadang langsung aja lari. Kalau nanti ada di dalam kamar mandi kita cuma satu. Siapa di dalam? Dan mulai marah-marah. Itu sudah dosa semua itu. Dan itu tidak kita sadari, tidak kita sengaja. Dan itu selalu membelit kita. Sehingga seandainya tidak ada bulan ampunan, Masya Allah, kalau kita hitung mungkin banyaklah dosanya daripada pahalanya. Nah, makanya Allah katakan dalam surat Al-Qari'ah tadi, siapa yang beramal, yang amal solehnya itu lebih ringan, namun lebih berat, mithqala dzarratin khairan, lebih berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah, artinya di surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka, kan itu. Dan surat Al-Qari'ah. Jadi kalau kita renungkan ayat itu, coba kita hitung setiap saat. Amal kita apa? Sekitar sholat, membaca Quran. Kalau sempat membaca Quran, kadang-kadang karena kesibukan yang luar biasa lupa. Padahal sebenarnya kesibukan itu bisa bernilai ibadah ketika lillahi ta'ala, karena kita niatkan untuk Allah. Tapi kadang-kadang karena kita sudah lupa, sehingga tidak kita niatkan untuk Allah. Cuma sudah berangkat atau sudah menjadi rutinitas. Jadi nggak bernilai. Kerja itu adalah ibadah. Kalau dalam kerja itu kita dalam rangka mendapatkan karunia dari Allah, dan karunia Allah kita manfaatkan untuk kebaikan, ibadah. Sehingga karena kita merasa bahwa kerja itu ibadah, maka kita tidak campur ibadah itu dengan maksiat, lalai, berunji, kemudian ngomongin bosnya, dan sebagainya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang kita tidak sadar. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian puasa itu mampu menjadi bijak, menjadi tameng yang negatif. Dan itulah Al-Quran kalau yang kita mau. Al-Quran isinya kayak gitu sebenarnya. Kalau kita renungkan, tapi karena sering tidak kita paham, apalagi merenungkan, maka kita membaca ya kayak angin lalu saja, dah lewat aja. Bablas ayatnya, jadi hilang, nggak ada lagi
nilainya. Padahal dengan ayat-ayat ini Bapak Ibu jemaah mampu membuat seorang manusia yang tadinya mungkin paling berani comberan mampu menjadi orang setinggi-tingginya. Bahkan para malaikat pun mengucapkan salam kepadanya. Kita tahu Umar bin Khattab, iya kan? Umar bin Khattab itu pada waktu zaman jahiliyah itu betapa sangat kejinya. Anaknya masih dikubur hidup-hidup, anak kandung, saking kejinya. Kalau pengikut Nabi Muhammad pada waktu itu mendengar Umar lewat, sudah sembunyi bagaimana supaya tidak ketemu Umar. Saking ngerinya, sedikit-sedikit pedang. Dan Umar itu jago gulat. Di pasar lengkap di Mekah itu, Umar bin Khattab itu jago gulat, badannya besar tinggi. Pokoknya kalau gulat jarang yang menang Umar. Cuman dia dikalahkan Rasulullah dan 3 kali diulang kalah terus. Baru itu. Nah, jamaah rahmatullah, sedikit lagi karena kuntum kan apa? Lihat 70 menit kan? Gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Paling itu susah balik. Begitu Umar bin Khattab itu menjadi seorang muslim, beriman kepada Al-Quran dan kemudian berinteraksi dengan orang sangat luar biasa, sampai setan aja takut lari asal ada Umar, setan berlarian. Itu Rasulullah yang mengatakan. Saking sangat luar biasa. Kalau dulu orang paling hebat yang bergaul dengan setan itu Umar, setelah beriman kemudian mengamalkan Al-Quran, setan paling takut dengan Umar. Kenapa? Karena Al-Quran tidak sekedar dibaca, Al-Quran betul-betul dimengerti. Sampai-sampai suatu saat Umar bin Khattab itu berjalan ketika beliau menjadi khalifah, lewat sebuah rumah yang pada malam itu orang itu sedang qiyamul lail, salat tahajud. Dan dalam salat tahajud itu beliau membaca surat yang di juz ke-29. Itu begitu mendengar bacaan yang ayat ke-9 itu, inna ada bilawatinya, dikatakan inna ada bilawatinya, itu diulang-ulang oleh orang yang sholat itu. Saat itu juga Umar bin Khattab pingsan, mendengar ayat pingsan. Pingsan kan yang bulat-bulat ya. Kalau bulat-bulat itu orang icak-icak pingsan tidak ada ya. Pingsan di dalamnya sendiri ya, pingsan sampai akhirnya sakit 1 bulan. Saking apa? Beliau merenungkan seandainya Umar ini adalah orang paling jahil zaman jahiliyah. Seandainya tidak diampuni Allah, maka dosa daripada azab Allah pasti datang. Keyakinan azab Allah akan datang itu bagaikan kita seakan-akan kita mati besok pagi, tidak ada kesempatan lagi. Sehingga beliau langsung pingsan dan kemudian sakit selama sebulan. Masya Allah. Karena perenungan yang sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang kita kalau sedang membaca ayat-ayat azab, kita bisa ketawa kaki dan sebagainya. Karena apa? Enggak ngerti. Karena itu ya bagaimana? Mari kita bersama. Fasilitasnya banyak. Al-Quran terjemahan banyak. Bahkan sekarang Al-Quran terjemahan yang ada per huruf dan ada yang 1 kalimat. Itu luar biasa. Kalau seandainya kita mau merenungkan itu, sudah cukup lumayan. Apalagi ditambah tafsir, apalagi ditambah kita belajar bahasa Arab. Masya Allah. Ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, ada mani dan sebagainya. Kemudian kita menambah dengan ilmu-ilmu yang mendukung bisa memahami luar biasa. Oleh karena itu seharusnya orang yang berilmu itu amalnya akan semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau orang berilmu semakin jauh dari Al-Quran, itu tidak.
upaya kita untuk memahami Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, kita luangkan waktu untuk membaca terjemahan. Nah, di masjid kami di Istiqomah Kebun itu tadarusan kayak gini langsung dibaca terjemahan. Lepas mereka mau paham itu ada upaya ayatnya yang bisa. Jadi membaca satu halaman seorang, kemudian dibaca terjemahannya. Nanti seorang lagi satu halaman baca terjemahannya. Sehingga kalau kita paling tidak yang kita baca bacaan apa ngerti, walaupun tentunya tidak cukup hanya dengan ini. Dan kita bersama-sama di dalam Ramadan ini kita bersungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Quran dan kita coba untuk kita tetap konsisten untuk melaksanakan upaya interaksi dengan Al-Quran pada waktu sudah bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan karunia kepada kita, meridhoi kita, dan kemudian memberikan kehidupan di dunia yang baik dan di akhirat juga akan mendapat keridhaan. Maaf, aku berada dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.